Syariah, tepatnya kelas 2 PSJ. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk transaksi dalam mata pelajaran akuntansi 1. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Alwan Azhari. Nama saya Iga Dwi Wardana. Dan saya Dea Bianti. Untuk itu, saksikan video vlog kami. Baiklah, saya Alwan Azhari akan menjelaskan tentang pengertian transaksi dalam akuntansi. Transaksi merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan uang dan berhubungan dengan keuangan atau finansial suatu negara, perusahaan, maupun individual. Pada umumnya, proses transaksi dilakukan untuk pengiriman uang, proses jual beli, dan proses-proses lainnya, sehingga mempengaruhi pemasukan dan pengeluaran kas keuangan. Fungsi bukti transaksi pada akuntansi digunakan sebagai rekam jejak setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Poin pertama yaitu siapa yang melakukan transaksi, kemudian yang kedua, rekening apa saja yang terpengaruh dengan adanya transaksi tersebut, kemudian poin yang ketiga, untuk dilakukannya sebagai bukti, catatan, atau pembukuan selanjutnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dea Vivianti. Terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya Alwan. Jadi saya di sini akan menjelaskan yang namanya tentang transaksi, proses transaksi, jenis-jenis transaksi, dan serta jenis-jenis transaksi yang lainnya. Baiklah. Jadi, akuntansi itu mengharuskan yang namanya adanya transaksi. Jadi, transaksi itu biasanya dilakukan oleh perorangan dan orang-orang lembaga ataupun dari lembaga-lembaga lainnya. Selain transaksi, mereka harus mengharuskan adanya bukti di mana supaya transaksi itu terjalan dengan lancar. Seperti itu. Jadi, baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu transaksi-transaksi tersebut. Jadi, jenis-jenis bukti transaksi itu terbagi dua. Yang pertama, bukti intern atau internal. Yang kedua, bukti eksternal atau ekstern. Jadi, kita pertama kali akan membahas yang namanya bukti internal atau intern, yaitu bukti transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi jenis-jenis bukti internal atau intern itu dia terbagi beberapa macam. Yang pertama ada memo antar bagian. Yang kedua ada memorial pots. Yang ketiga ada bukti kas masuk. Yang keempat ada bukti kas keluar. Seperti itu. Kita akan membahas satu persatu apa saja itu yang dimaksud dengan memorial pots, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar serta memo antar bagian. Yang pertama ada bukti kas masuk. Yang dimaksud dengan bukti kas masuk itu adalah tanda bukti transaksi bahwa perusahaan telah menerima secara cash atau tunai atas pelunasan piutang atas penjualan tunai. Contohnya seperti ini. Yang kedua, ada tentang bukti kas keluar. Maksudnya itu tanda bukti pembayaran perusahaan telah mengeluarkan uang seperti uang tunai. Contohnya seperti pembayaran gaji kepada karyawan untuk atau pengeluaran lain. Contohnya seperti ini. Ketiga, kita akan membahas tentang memo antar bagian. Yang dimaksud dengan memo antar bagian itu adalah memo yang dibuat oleh departemen atau bagian perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, dan memo ini tidak berlaku di perusahaan lain. Seperti itu. Yang keempat, ada memorial pots. Memorial pots itu bukti atau surat yang digunakan untuk menyatakan pembulatan keputusan yang dilakukan karyawan atau atasan untuk melakukan satu atau dua event. Misalnya,
surat penggunaan bidang untuk sidang serbaguna yang digunakan untuk rapat besar perusahaan itu sendiri. Jadi itulah jenis-jenis bagian dari intern, bukti transaksi dari intern. Selanjutnya bukti transaksi eksternal atau internal, itu juga yang dimaksud itu adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan perusahaan yang ada di luar. Seperti contohnya yang pertama ada faktur, yang kedua ada kwitansi, yang ketiga ada nota kredit, yang keempat ada debit atau juga nota debit, yang kelima ada cek, yang keenam ada billet giro. Kita akan membahas satu persatu apa-apa saja yang dimaksud oleh beberapa jenis bukti eksternal itu. Baiklah. Yang pertama adalah faktur. Jadi faktur itu adalah tanda bukti terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur yang dibuat oleh penjual diberikan kepada pihak pembeli. Maksudnya itu bagi penjual faktur yang diterima disebut faktur penjualan. Yang biasanya faktur dibuat dirangkap sesuai dengan kebutuhan yang dimau. Itu terdapat ada lembaran pertama, lembaran kedua, dan lembaran ketiga. Kalau lembaran pertama biasanya digunakan untuk pembeli, lembaran kedua digunakan untuk penjual, dan lembaran ketiga biasa digunakan untuk arsip. Jadi faktur yang saya sebutkan itu seperti ini contohnya. Jadi yang kedua ada disebut dengan kwitansi. Yang seperti kita ketahui, kwitansi itu biasanya digunakan untuk penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah dengan uang tersebut. Seperti itu. Jadi di kwitansi itu ada 2 lembar bagian. Yang pertama di bagian sebelah kanan diberikan untuk pihak yang membayar. Yang kedua, yang sebelah kiri tertinggal untuk arsip penerimaan uang. Contohnya seperti ini. Jadi, yang keempat ada nota. Nota yang dimaksud biasanya nota itu bukti atas pembelian barang secara tunai yang dilakukan biasanya oleh penjual untuk pembeli. Seperti itu. Yang pertama, nota itu terbagi 2. Yang pertama itu ada nota debit dan nota kredit. Yang pertama ada nota debit. Nota debit itu bukti pembayaran yang mendebet perkiraan langganannya disebabkan karena beberapa hal. Yang biasanya nota debit itu dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli bisa dikembalikan, atau disebabkan rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan yang kita jual. Setuju barangnya diterima kembali tapi harganya dikurangin. Seperti itu yang dimaksud dengan nota debit. Yang kedua ada nota kredit. Nota kredit itu biasanya bukti perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh beberapa hal. Biasanya nota kredit itu dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya sehubung barang yang tidak dijual dan tidak cocok atau rusak. Jadi untuk penjual setuju menerima barangnya. Berikut ini yang keempat, kita akan membahas yang namanya cek. Jadi cek itu adalah surat perintah untuk bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada orang yang namanya disebutkan di dalam cek tersebut. Yang kalau misalkan kita dikasih cek, misalkan isinya ada nominal, kita bayarkan ke bank, itu bisa dibayarkan melalui cek itu tersebut sesuai dengan siapa yang menandatangani cek itu. Jadi contohnya cek seperti ini. Kita akan membahas namanya billet giro. Jadi billet giro itu adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan bukukan sejumlah uang. Kata saya yang salah dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, mendapatkan ilmunya. Materi selanjutnya tentang analisis transaksi nanti akan dilanjutkan oleh Iga.
Saya Dia Pipianti, mohon pamit. Dah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan bukti telah terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan keuangan. Bukti ini juga berfungsi sebagai bukti tertulis jika nanti terjadi pelanggaran hukum di hari yang akan datang. Agar dapat mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu sehingga kita tahu debit atau kreditnya. Untuk itu ada 5 akun yang terkait di dalamnya, yaitu ada utang, modal, harta, pendapatan, dan biaya. Langsung aja kita ke contoh transaksinya. Modal tadi 25 juta, otomatis kas atau harta bertambah. Kalau kas bertambah, letaknya di debit, ditulis 25 juta. Sedangkan modal ditulisnya di kredit dengan nilai yang sama dengan keterangan modal awal. Oke, selanjutnya ke transaksi kedua. Pada tanggal 4 Juli dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 5 juta. Kita buat tanggal 4. Akunnya perlengkapan dan kas. Kenapa kas? Karena tadi perlengkapan dibayar secara tunai, otomatis kas akan berkurang. Di sini dengan nilai 5 juta. Perlengkapan di debit 5 juta. Dan kas di kredit 5 juta. Dengan keterangan perlengkapan tunai. Baik, ke transaksi ketiga. Transaksi ketiga, tanggal 5 Juli dibayar gaji karyawan 2 juta. Sini kita buat tanggal 5. Akunnya tadi beban gaji. Beban gaji berpengaruh pada kas. Beban gaji letaknya di debit dengan nilai 2 juta. Begitu pula dengan kas, letaknya di kredit dengan nilai 2 juta. Dengan keterangan beban gaji. Jadi, untuk membuat jurnal umum ini yang harus kita ketahui akun apa yang akan kita tulis di sini. Akun apa lagi yang berpengaruh. Sehingga kita nanti bisa mengetahui debit atau kreditnya. Dengan hal itu kita dengan mudah untuk membuat jurnal umum. Dan beginilah seterusnya. Hanya saja di bagian bawah kita menambahkan jumlah. Di kolom debit ini kita tambah semua, letakkan di sini. Begitu juga dengan kredit, letakkan di sini. Jika hasilnya sama, berarti tidak ada kesalahan dalam menganalisis transaksi tadi. Jika hasilnya ditemukan berbeda, sebaiknya dilakukan pengecekan. Oke lah teman-teman, pasti kalian sudah menyaksikan video vlog dari kami tadi, Yaitu tentang transaksi, ada pengertian transaksi, contoh, dan jenis-jenisnya. Semoga setelah kalian menonton video ini dapat memahami apa-apa saja tentang transaksi. Kemudian bagi yang sudah menonton info kami, semoga bermanfaat bagi kalian dan tentunya bagi kami juga lebih bermanfaat. Oke. Demikian yang kami sampaikan.